kembali. Tekuk kedua lutut, aktifkan perutnya, bawa kedua lengan ke depan, angkat, tarik nafas. Buka kedua lengan. Sekarang jalin tangan di belakang tubuh. Tarik nafas, tegakkan badan. Tekuk badan ke sebelah kiri sembari dorong badan tangan ke sebelah kanan sembari menghembuskan nafas. Tarik nafas, kembali tegak. Hembuskan ke sisi kanan. Tekuk badan ke sisi kanan, dorong tangan ke sisi kiri. Tarik nafas, kembali tegak. Condongkan badan ke depan. Angkat lengan sejauh yang terasa nyaman bagi bahu Anda, jangan dipaksakan. Tekuk kembali lutut, aktifkan perut, kembali ke posisi tegak. Dorong sedikit tangan ke bawah, dada terbuka, tambahkan sedikit back bend, leher tetap nyaman. Kembali tegak, tarik nafas. Rilekskan. Shake tangannya. Kita lakukan satu putaran lagi. Sekarang kita coba tambahkan penahanan nafas saat menahan posisi di posisi menekuk. Silakan ambil bloknya. Badan sepenuhnya menghadap ke kaki kiri, kita lakukan ostrich. Kaki belakang diserongkan sedikit supaya panggul sepenuhnya menghadap ke depan. Buka sedikit kaki kanan ke arah luar, tidak satu garis dengan kaki kiri. Amati tarikan yang terasa pada kaki. Panggul terasa kokoh, sepenuhnya menghadap ke depan. Apabila ada ruang, jauhkan sedikit blok ke arah depan. Atau tetap di samping kaki, gunakan tangan untuk bertumpu. Sekarang bayangkan kaki Anda seperti mendorong untuk mengangkat panggul, dorong panggulnya menjauh. Rasakan tarikan pada belakang paha kiri, kita regangkan dengan aktif. Rilekskan. Tangan kanan tetap ada pada blok. Bawa sedikit lebih dekat, letakkan di samping kaki kiri. Kemudian angkat lengan kiri. Bawa pandangan ke atas pada tangan kiri. Turunkan. Ambil bloknya, kita putar badan ke arah kanan. Putar kaki sepenuhnya mengarah ke samping kanan. Ke depan, kita menggantung di posisi elephant dangling. Gunakan blok sebagai tumpuan di bawah tangan, angkat dada, bawa pandangan ke depan. Rendahkan. Kembali angkat pandangan. Sekarang putar kaki kanan ke arah luar. Tangan kanan ada pada blok. Bawa lengan kiri ke atas. Dorong sedikit lebih jauh sehingga bahu kiri terasa terbuka. Kaki kanan terasa mendapatkan peregangan. Turunkan. Putar kembali kaki kanan ke arah depan. Kita lakukan yang sama dengan kaki kiri, putar ke arah luar. Tangan kiri ada pada blok. Angkat lengan kanan. Raih jauh ke atas. Panjangkan. Dorong sedikit lebih jauh ke arah belakang. Bahu terbuka. Rasakan peregangan pada kaki kiri dan bahu kanan. Turunkan kembali. Putar kembali kaki kiri ke depan. Serongkan kedua kaki ke arah luar. Tekuk kedua lutut. Bawa kedua tangan ke samping, meraih ke atas, tarik nafas. Turunkan tangan di depan dada. Tapi lebih khususnya bisa gunakan kalau sakit karena lambungnya, itu kan bisa yang terutama stomach 36, kemudian small intestine 3 dan 11 itu bisa dipakai. Kemudian stomach 25 itu juga bisa dipakai. Dan stomach 44 netting.
Jadi titik di kaki biasanya digunakan untuk mengurangi sakit kepala. Titik spleen 6 San Ing Jiao itu juga bisa dipakai, itu untuk menguatkan. Jadi kalau memang sering sakit kepala memang karena punya masalah lambungnya gitu, titik spleen 6 itu bisa dipakai. Tapi kalau sakit kepalanya karena sesaat belum makan gitu sakit kepala, nah titik stomach 36 bisa dipakai dan makan. Kan penyebabnya karena belum makan kan. Jadi kalau belum makan biasanya sakit sini di kepalanya nih. Yang sini. Ingat letaknya kalau leader 20 dan 21 ya di belakang telinga sama di bahu ya. Kemudian sakit pada puncak kepala. Ada 2 tipe sakit di puncak kepala. Sakit yang terasa menekan, kepalanya terasa berat gitu. Jadi kalau DB biasanya gitu, berat rasanya kepalanya. Sakit tapi terasa berat, kayak ditindih batu gitu. Nah itu spleennya lembab biasanya. Tapi kalau sedang kayak aku Mbak, kayak sakit yang pilek tapi rasanya sakitnya di depan. bukan di depan juga sih, di samping ya lebih. Sakit di depan ini dia. Sinus karena ada lendir ngalangin. Sakitnya tuh lebih karena kehalang ini dan berat biasanya rasanya. Karena kan lendir itu berat dia. Nah itu lebih ke lembab biasanya, ke spleen. Tapi kenapa mata tuh pintu untuk liver kan ya? Mata pintu untuk liver, tapi kalau lagi lembab biasanya kita matanya berat, pengen nutup. Iya itu. Ya itu spleennya lembab. Jadi ngaruh berarti ke. Ya kalau kita flu pasti gitu. Flu itu ada lendir terbentuk, pasti spleennya lembab. Itu sudah pasti. Flu ada lendir, pasti spleennya lembab, otomatis jadi susah belajar. Iya. Pembelaan diri. Ya emang gitu. Kalian kalau lagi flu susah belajar emang karena spleennya lebih lemah dia. Gitu. Jadi kenapa sakit kepala? Itu Ben, masak mie aja males baca petunjuknya, kalau lagi flu pengen langsung jadi. Simsalabim jadi mie gitu ya. Ya, jadi itu karena sakit kepalanya karena lendir sebenarnya memang digunakan untuk titik-titik yang untuk membuang lendir. Boleh tambahkan satu lagi, titik mengurangi kelembaban. Masih ingat spleen berapa yang sakit itu? Spleen 9 yang di bagian dalam kan, di bawah lutut di bagian dalam. Nah itu untuk mengurangi lendir, mengurangi lembab. Karena lembab itu menghasilkan kelembaban menghasilkan lendir. Tapi yang terutama titik ini, titik lang ini untuk mengurangi lendir ya. Tapi kalau sering rasanya kepalanya sering terasa berat, matanya sering berhari-hari itu rasanya pengen nutup matanya tapi nggak sedang flu ya. Nah itu artinya spleennya lagi lembab, lagi lemah. Jadi kalian bisa pakai SP6, SP9. Kemudian stomach 36 di combine itu bisa. Karena dia juga saling menguatkan.